Oke, saya lanjutkan dengan materi uji beda dan uji korelasi. Nah, apa sih sebetulnya uji beda dan uji korelasi itu? Mari kita pelajari bersama ya. Nah, uji beda itu sebetulnya adalah uji yang bertujuan untuk melihat perbedaan baik antara dua sampel maupun beberapa sampel data. Jadi pada intinya itu adalah melihat perbedaan nilai dari suatu kelompok ya. Kelompok itu bisa satu, bisa dua, bisa lebih dari dua, tiga, empat, atau lima. Atau mungkin 10 kelompok pun juga bisa ya. Nah, perbedaan itu dilihat dengan membandingkan nilai ukuran tendensi sentral masing-masing data satu sama lain ya. Jadi misalnya rata-rata kelompok satu berapa, kemudian dibandingkan dengan kelompok yang kedua itu rata-ratanya berapa. Kemudian juga misalnya kalau ada yang kelompok yang ketiga ya dibandingkan lagi dengan kelompok yang ketiga itu bagaimana. Apakah ada perbedaan rata-rata atau tidak. Nah itu misalnya seperti itu. Nah jadi uji beda itu juga dapat dilakukan pada kelompok yang saling berhubungan maupun tidak saling berhubungan. Nah yang berhubungan itu yang bagaimana, yang tidak berhubungan itu bagaimana, mari kita pelajari sama-sama. Nah ini adalah contoh uji beda pada kelompok yang tidak saling berhubungan. Jadi misalnya begini, ada seorang peneliti ingin meneliti rata-rata tekanan darah pasien pada suatu klinik dibandingkan dengan nilai normal. Nah, karena di sini dia hanya satu kelompok, maka otomatis ya pasti tidak ada hubungan dengan yang lain, ya, karena memang tidak ada kelompok yang lain. Terus kemudian contoh yang kedua, misalnya begini, seorang peneliti ingin mengetahui perbedaan tekanan darah di klinik A dan pasien di klinik B. Nah, pasien di klinik A dan pasien di klinik B ini kan tidak ada hubungan, ya, bukan pasien yang sama. Maka dari itu maka dikatakan bahwa kelompok pasien di klinik A dan kelompok pasien di klinik B itu tidak saling berhubungan. Ya, jadi tekanan darah pada pasien klinik A dan tekanan dari pasien klinik B itu tidak ada hubungan sama sekali. Ya. Oleh karena itu sudah disebut sebagai uji yang tidak saling berhubungan. Terus kemudian di contoh yang ketiga itu ada seorang peneliti yang mengetahui perbedaan tekanan darah pasien yang diberi placebo. Kemudian juga ada kelompok pasien yang diberi berkatopril dan pasien yang diberi ekstrak mengkudu. Nah, di sini tuh ada 3 kelompok ya, ada kelompok yang diberikan placebo, kemudian ada kelompok yang diberi obat katopril, kemudian ada kelompok yang diberi ekstrak mengkudu ya. Kemudian dilihat masing-masing itu tekanan darahnya berapa masing-masing kelompok tersebut. Nah, karena ini masing-masing kelompok ini diberikan perlakuan yang berbeda dan pasien yang diberikan ini kan berbeda-beda ya, bukan pasien yang sama atau bukan orang yang sama. Maka dari itu, maka dia dikatakan ketiga kelompok ini tidak saling berhubungan. Ya, tuh. Kemudian kalau yang berhubungan yang bagaimana? Nah, ini contohnya ya. Kalau yang berhubungan itu misalnya kalau seorang peneliti ingin melihat perbedaan tekanan darah pada pasien yang belum minum obat kaptopril dan setelah minum obat kaptopril. Jadi ini misalnya begini, pasien ini orang yang sama ya, pasien kemudian dia sebelum minum obat kaptopril itu diukur dulu tekanan darahnya. Setelah itu dia minum obat kaptopril. Nah, setelah minum obat kaptopril itu diukur lagi tekanan darahnya. Nah, tekanan darah sebelum minum obat kaptopril dan tekanan darah setelah minum obat kaptopril itu kan didapatkan dari orang yang sama. Nah, maka dari itu dikatakan sebagai kelompok yang saling berhubungan. Contoh lain lagi, misalnya, seorang peneliti ingin melihat perbedaan tekanan darah pada pasien di menit 30, 60, dan 120 setelah minum ekstrak mengkudu. Nah, ini kan meskipun ada 3 data nanti ya, ada data tekanan darah pada menit 30, tekanan darah pada menit 60, tekanan darah pada menit 120. Tetapi ketiga kelompok data ini diperoleh dari pasien yang sama atau orang yang sama atau sampel yang sama atau mungkin nanti kalau menggunakan mencet atau tikus pada tikus atau mencet yang sama. Maka dari itu ketiga kelompok ini dikatakan saling berhubungan. Nah, kalau
pentingnya apa sih untuk mengetahui bahwa kelompok itu berhubungan atau tidak berhubungan? Seperti yang sudah diingat di materi statistika parametrik dan non parametrik, bahwa apabila dia terdiri dari dua kelompok ataupun lebih dari dua kelompok, itu kan masing-masing ujinya kan berbeda-beda. Kalau misalnya yang berhubungan, misalnya bisa kalau dua kelompok ya pakai pairing test, kalau yang tidak berhubungan kan bisa pakai independent test. Nah, contohnya seperti itu. Nah, ini ya, kalau misalnya untuk menguji perbedaan, ini hanya mengulang saja seperti materi yang kemarin, yang materi yang parametrik dan non-parametrik. Kalau yang uji parametrik, kalau yang kelompoknya itu tidak saling berhubungan, kalau misalnya dia hanya terdiri dari satu kelompok, itu bisa pakai one sample t-test. Kalau dia dua kelompok, bisa pakai independent t-test. Kalau tiga kelompok atau lebih, bisa pakai ANOVA. Kalau dia kelompok-kelompoknya saling berhubungan, kalau dua kelompok dia pakainya pair t-test, kalau tiga atau lebih bisa pakai pair t-test juga. Ya. Kalau yang uji non parametrik, kalau untuk yang tidak saling berhubungan, kalau satu kelompok itu bisa binominal, bisa J-square. Kalau misalnya dua kelompok ini bisa pakai Mann-Whitney, kalau tiga kelompok atau lebih bisa pakai Kruskal-Wallis. Kalau untuk yang saling berhubungan, kalau dua kelompok itu pakai Wilcoxon, atau lebih ya bisa pakai Wilcoxon juga. Kemudian kita masuk ke dalam uji korelasi. Nah, uji korelasi itu sebetulnya adalah uji yang digunakan untuk menilai hubungan antara dua atau lebih variabel atau kelompok uji. Nah, jadi tingkat hubungan itu dibagi menjadi tiga, yaitu hubungan yang positif, negatif, dan tidak berhubungan. Nah, nanti akan kita pelajari yang dimaksud dengan hubungan yang positif itu yang bagaimana, yang negatif itu bagaimana, yang tidak berhubungan itu yang bagaimana. Ya. Jadi pada intinya uji korelasi itu menilai kuat atau tidaknya hubungan dari dua variabel atau kelompok uji. Ya. Contohnya misalnya begini. Ya. Ini langsung ke contoh hubungannya saja ya. Ini ya contoh hubungan untuk yang positif. Ini adalah hubungan antara asupan makanan yang mengandung kolesterol dengan kadar kolesterol darah. Nah, kalau misalnya asupan makanan mengandung kolesterol ini dia semakin tinggi, ya, semakin banyak kita makan makanan yang mengandung kolesterol, maka kadar kolesterol darah kita akan semakin tinggi. Ya. Itu adalah contohnya hubungan yang positif atau istilahnya hubungan yang searah. Ya, jadi makanan yang mengandung kolesterolnya tinggi, semakin banyak kita makan kandungan kolesterol, maka semakin tinggi kadar kolesterol darah. Contoh yang sama juga bisa kita dapatkan dari induksi glukosa pada mencit misalnya. Semakin banyak glukosa yang kita induksikan atau kita berikan kepada mencit, maka kadar gulanya pun juga akan semakin tinggi. Itu adalah contoh hubungan yang positif. Kemudian untuk yang hubungan yang negatif, itu adalah hubungan antara dosis obat diabetes dengan kadar gula darah. Ya, semakin besar dosis obat diabetes, maka kadar gulanya ini akan semakin menurun. Nah, di situ kan dapat kita lihat bahwa bila dosis dinaikkan, maka kadar gulanya akan turun. Maka kan berkebalikan. Ya. Itulah yang dimaksud dengan hubungan yang negatif. Oke. Nah, jadi kuatnya hubungan antar variabel itu dinyatakan dalam koefisien atau R, ya, atau nilai R. Nah, nilai R ini yang paling terbesar itu adalah 1 dan paling terkecil itu adalah negatif 1. Jadi semakin kecil koefisien korelasi, pada intinya ini ya, semakin kecil koefisien korelasi, maka semakin besar error atau kesalahan, dan semakin lemah juga hubungan antar variabel yang diuji. Jadi pada intinya adalah kalau uji korelasi itu yang dilihat adalah nilai R-nya. Kalau nilai R-nya semakin besar atau semakin positif dan mendekati 1, maka akan semakin berhubungan. Tapi kalau misalnya dia mendekati nilai 0, maka dia tidak saling berhubungan. Ya, itu pada intinya. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana untuk uji statistiknya? Nah, uji statistika untuk menilai hubungan itu ada macam-macam ya, ada regresi linier, mungkin ini sudah pernah dipelajari sebelumnya. Kemudian ada uji korelasi person product moment, juga ada uji korelasi Spearman. Ya.
Kalau ini tergantung dari distribusi datanya nanti, normal atau tidak. Kalau misalnya distribusi datanya normal, ya pakai Pearson. Kalau distribusi datanya ternyata bebas atau tidak normal, ya bisa pakai Spearman. Ya. Kalau untuk uji regresi linear ini mungkin pernah dilakukan di saat melakukan pengujian kadar. Ya. Oke. Oke, mungkin sekian dulu untuk materi-materi tentang apa itu uji ANOVA, uji T, kemudian uji korelasi akan disampaikan di materi berikutnya. Terima kasih.